Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran maupun hadis dalam bahasa Arab ada kata-kata yang berbeda. Tapi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama. Sejatinya maknanya juga berbeda. Pemahamannya juga berbeda. Sebut saja kata khasyah dengan khauf. Ya. Khasyah berasal dari kata khasyah yakhsha khasyatan, takut. Khaufa ya khaufu khaufan, juga takut. Mari kita lihat dua kalimat ini dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama dalam surat Yusuf di ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzunani an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, sungguh amat menyedihkanku jika kalian pergi bersama Yusuf. Aku takut nanti dia dimakan oleh serigala dan kalian tak pandai untuk menjaganya, lalai untuk menjaganya. Lihat, jadi kalimat khauf wa akhafu ayyakulahu dzib, takut ya dimakan oleh serigala. Jadi takut digunakan kepada makhluk yang bisa mendatangkan bahaya, makhluk yang bisa mengancam nyawa, ya, mendatangkan mudarat, maka dikatakan dengan khauf. Takut harimau, takut buaya darat juga takutlah. Ya. Kemudian takut wabah, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakan kalimat khauf. Itu di ayat ke-13 dari surat Yusuf. Kemudian kita temukan juga dalam surah Al-A'raf di ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan dia berkata, duhai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Malakum, tidak ada bagi kalian Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim. Ini kalimat sudahnya. Inni akhafu 'alaikum. Sungguh aku takut akan ditimpakan azab kepada kalian jika ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi takutnya itu pada musibah, peristiwa. Maka peristiwa yang mengancam nyawa, ya, peristiwa yang bisa memberikan bahaya, maka digunakan kalimat khauf. Apa saja di muka bumi ini, takut banjir, ya, takut gempa, takut kebakaran, takut puting beliung dan lain sebagainya, maka digunakan kalimat khauf, peristiwa. Bahkan perbuatan juga, takut kalah, takut mati, takut lapar, takut miskin, maka digunakan kalimat khauf. Subhanallah, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat khasyah. Khasyah ini kata para ulama, ya, syiddatul khauf, takut yang bersangatan, sangat takut betul. Itulah khasyah. Ya. Nah, rasa takut ini dilandasi dari sikap mengagungkan kepada sesuatu yang ditakuti. Ya, dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini sikap khasyah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama. Karena mereka memahami hakikat, ma'rifat, syariat. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak digunakan oleh Allah, ya, innama yakhafu, tidak, tapi innama yakhshallaha, innama yakhafullah, tidak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu, rahmat Allah Subhanahu wa takut terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, terhijab dari rahmatnya, terhijab dari ampunannya, terhijab dari hidayahnya, petunjuknya. Maka para ulama, maka Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lantas bagaimana sikap kita terhadap COVID-19 yang hari ini, saat ini ditimpakan kepada seluruh dunia? Ya. Apakah sikap kita khusyah atau sikap kita khauf? Pertama, sikap kita adalah khauf, takut, karena dia adalah makhluk. Yang ketika kita terinfeksi, maka jiwa kita, badan kita komplikasi. Sudah komplikasi, ya, meninggal. Kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, siapapun juga. Maka khauf, hadirkan khauf. Yang kedua adalah khausiyah. Ya. COVID-19 ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk kecil yang tak tampak oleh mata. Tapi dengan ini kita merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita. Ya, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, orang pintar, orang bodoh, takut, ya. Dengan adanya virus ini, wabah ini, kita rasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berhimpun untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, manusia seluruh dunia tak sanggup untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ulaika fil adzallin. Mereka yang menantang Allah, menantang Rasulnya, ulaika fil adzallin. Mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat hari ini negara-negara yang kuat, ya, secara ekonomi, ya, ketahanan ekonomi, ketahanan kesehatan, ketahanan medis, ketahanan militer, ya, dulu lantah dengan virus, ya, yang menyebar hari ini. Luar biasa. Mari kita rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sikap ini yang kita hadirkan dalam jiwa kita, maka akan melahirkan keimanan yang sangat kuat, akan melahirkan ketaatan. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah, ya, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dalam surat At-Taubah ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, wa aqamas salata wa ataz zakat, mendirikan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah. Lihat kalimat walam yakhsha. Tak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang dimaksudkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Ya, makmurkan masjid, ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, bantu orang yang tertindas, bantu orang yang lemah, saling bahu membahu. Apalagi saat ini, di saat ketika ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah ini. Maka oleh karena itu, sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara khauf dengan khusyah. Kalau khauf itu kepada makhluk, kalau khusyah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf takutnya kepada makhluk, khusyah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada makhluk dihindari, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala didekati. Mudah-mudahan perbedaan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Al-Qur'anul Karim. Sahabat Quran, mudah-mudahan ketemu esok hari di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.